Sudah seperti apa perkembangan kasusnya? Awalnya ya kita ada kerjaan, saya kebetulan memang diminta sama salah satu personil, salah satu petinggi di partai, meminta artis-artis lewat saya. Kemudian saya cari artis-artis yang saya kira punya kemampuan di sana. Itu ada Tasya Kamila, terus kemudian ada Nikita Willy, ada Baimong, ada Yuki. Cuma Tasya Kamila dan Nikita Willy kan mengundurkan diri, jadi yang berjalan adalah Yuki Perdana dan awalnya untuk menjadi calon legislatif awalnya. Persoalannya di mana? Persoalannya adalah mereka melanggar komitmen gentleman agreement. Komitmen gentleman agreement artinya tidak memenuhi, karena tidak memenuhi. Dari awal saya dari Januari 2018 sudah menjelaskan kerjasamanya seperti ini loh. I trust you, you trust me. Jadi tidak perlu adanya yang namanya kontrak tertulis karena memang kita tidak menggunakan sistem itu. Tapi chat by WA semua bukti ada. Dan kita sudah capture. Nanti pengantar saya akan jelaskan bahwa itu bisa dijadikan bukti yang otentik ya. Kesepakatan apa yang tidak dipenuhi Bu? Kesepakatan pembicaraan bahwa siapapun juga ada nanti ini Ada fotonya juga. ada dia sudah sepakat bahwa saya bilang kan kita punya tim loh, kita punya tim. Ini Lucky lagi pegang ini. Sebenarnya kontrak. Kita minta dia tanda tangan, dibawa pulang tidak dikembalikan. Ini ada di kontrak. Kalau dia bilang nggak kenal, kalau ada yang bilang Lucky bilang nggak kenal MMI, itu kan PT-nya, produknya adalah QQ Production. Nah, di sini ada nih logo MMI. Dia pegang. Ya. Bisa nanti kalau dia lihat. Perusahaan milik Bunda Asri ya? Bunda itu direktur utama, komisaris utamanya Mas Roy, Om Roy, ya. Roy Martin. Om Roy Martin. Ini bukti ya kalau pertemuan saya dengan Mbak Ibu kita sama. Kita ketemu di Plaza Indonesia bulan Mei. Tapi sejak Januari kita bekerja lewat by WhatsApp, komunikasi by voice note, WhatsApp, telepon seperti itu. Memang Mbak Ibu kan sibuk, namanya juga harus papan atas. Sibuk, jadi susah ngatur waktu ketemunya. Akhirnya ketemu bulan Mei. Last minute ketemu bulan Mei, kali kita sudah mau mulai jalan. Nah, besok paginya Mbak Ibu ketemu dengan orang yang saya ketemukan saat itu dari petinggi partai tersebut. Besok paginya mereka sudah ketemu dan saat itu 3 hari kemudian saya tanya Mbak Ibu, gimana nih? Dia bilang udah Mbak Astri terima kasih, mereka senang kalau saya masuk. Tapi kemudian dia bilang lagi ke saya mengundurkan diri. Tapi di sosmed, Instagram, di Google juga ada foto dia dengan menggunakan baju alma mater partai tersebut. Saya bilang terserah kau mau ketemu siapapun atau apapun, tapi komitmen kita. Ini di sini ada kan dia bilang jangan 20% Mbak, 10% aja. Tahan dulu Mbak ya. Jangan 20%. Silakan berarti tahan. Ini kesepakatannya Bunda? Komitmen. Oh, komitmen. Ya, pembicaraan karena kita kan gentleman agreement ya. Oke. Boleh dijelaskan ya komitmen yang di sini seperti apa? Komitmen apa yang dijelaskan di sini? Komitmen dari pekerjaan yang saya terima. Karena kan terakhir balik dia sebagai icon, sebagai supporting partai tersebut dia memberikan dari caleg. Justru saya di sini bicara lebih kepada sebagai manajemen artis, walaupun saat itu adalah kita hanya pada saat pekerjaan itu karena Baim mungkin punya manajemen tersendiri ya yang spesial urus Baim, tapi saya kan freelance untuk khusus pekerjaan hal yang berkaitan dengan ini. Berkali-kali awalnya dia menjadi icon supporting partai tersebut. Dan kita melihat bukti dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Dan setelah itu kan dia berkembang dengan vlog-vlog yang sangat nice, sosial. Makanya saya berpikir saya punya tanggung jawab sama tim saya harus membantu tim saya juga sewa gedung, saya juga bertanggung jawab terhadap komisaris saya, harus melaporkan hasil kerja saya, belum lagi tagihan-tagihan juga yang dikeluarkan oleh kita sepanjang mengurus artis-artis tersebut nggak sedikit loh. Makanya sekarang saya bicara. Sudah ada komunikasi sampai sekarang lagi? Justru saya merasa kok kayaknya saya nggak ngerti kenapa tuh seperti tidak mengerti, tidak menjawab. Tapi saya kira hal ini mungkin lebih apa berikutnya mungkin saya
dijelaskan ya. Kalau terus diajarkan harusnya hari ini dia jam 2 siang kita panggil ke kantor ya. Kita undang. Soal yang keinginannya apa sih maksudnya terbaik, apakah Dia mereka penuh, memberikan duit 20 enggak, dia penuhi komitmen dan saling menghargai ya dirinya. Jadi jangan begitu caranya, ya guys. Jadi kalau kita undang klarifikasi, ya ini gimana? Dia kan sudah sibuk mengisi acara-acara salah satu partai. Ini kan perkenalan dia dengan partai tersebut dari manajemen artis Kiki Production. Jadi ya harusnya dia bicara. Lucky Perdana pernah melakukan transfer uang 2 kali ya, 25 juta aja 50, kasih juta. 25. Itu salah satunya, ada bukti transfer juga ada. nominal yang mereka terima berapa? Kalau ini kan yang terakhir Mbak ini udah sebut saya minta 5 ya Mbak. Mulai saya ajukan. Ketika saya sudah ajukan 5M. 5M. Setelah saya ajukan dia kan ada penawaran. Itu BAM yang meminta ya, bukan dari pihak manajemen yang menawarkan. Minta 5M. BAM yang meminta, saya minta di angka 5 ya. Artinya dengan permintaan Pak Embong, Pak Astrid sebagai selaku manajemen Embong menawarkan itu ke partai. Ya. Sebenarnya ini bukan rahasia umum lagi sebenarnya. Saya kira ini berarti. Jadi nggak perlu ada yang hal-hal yang ditakuti sebenarnya. Apalagi dia juga korban nih. Tapi saya belum bisa bicara di sini. Intinya gini, saya awalnya memang tidak mau membuka ini. 2013 ada salah satu artis yang melakukan hal yang sama, bahkan lebih parah lagi. Tapi saya diam. Lama-lama saya berpikir saya ini pekerja perempuan siang malam bekerja dengan mengeluarkan tenaga, pikiran, mengeluarkan uang. Bahkan nih saya jadi dibisik-bisik sama teman-teman yang lain, jangan dia udah dapat, jangan dia udah dapat. Daripada saya difitnah, dituding, lebih baik saya buka. Saya belum dapat, gitu. Karena saya orang easy going kan, nggak terlihat orangnya seperti apa. Karena orang juga masih lihat saya bolak-balik sama anggota DPR, Minister, teman saya menjadi masuk di Senayan, orang beranggapan oh udah dapet nih asli. Makanya dia tenang-tenang aja, enggak, babak belur saya. Cuma saya berpikir aduh ini bahaya nggak ya, tapi saya berpikir selama kita benar, siapa yang ditakutin sama kita kecuali Allah. Kalau saya satu. Dan selama kita lurus aja, kita nggak akan belok-belok, nggak akan tabrak-tabrak, lurus aja udah. Siapapun, bahkan banyak banget yang ngomong ke saya itu hati-hati loh, Trin, bahaya loh. Gak ada yang bahaya, gak ada yang saya takuti di dunia ini selama kita bicara benar. Apa yang harus ditakuti? Real gitu loh, ini kasus harus dibuka lah. Iya. Harus terbuka mata dunia ini bahwa banyak sekali orang yang memanfaatkan kata-kata keras. Saya trust loh sama kamu Baim, saya trust loh sama kamu Lucky. Saya percaya, meskipun Lucky sebenarnya belum sampai ke S1, dia menggunakan ijazah SMA, ijazahnya dari saya loh. Artinya kan mereka ini kan artis yang sudah punya nama, artis terkenal pula ya kan. Harusnya kan mereka sudah paham attitude kerja manajemen, nggak perlu diajarin lagi ya kan. Jadi gini, saya kan pendatang baru di dunia entertain. Saya pun tahu dengan kondisi, dengan ketentuan artis manajemen seperti apa. Ketika artis manajemen menawarkan kita, lu ada job di sini, gue potong sekian 20%, wajar, itu nggak masalah, itu ada yang bicara kok. Dan mereka tidak membayarkan fee untuk manajemen. Ya, Sama sekali enggak. Emang harusnya menerima berapa Mas? Enggak ada itu juga mau izin Mbak, saya suwon ya, saya begini, itu juga enggak Gak ada say hey apa kabar atau apa. Sementara saya lihat dia sudah melenggang, lagi baik, nice banget, vlognya sosial banget. Pada siapapun, saya luar biasa empati sekali melihat semacam lihat nggak nasib seorang ibu. Saya ibu loh, saya bekerja untuk anak saya, gitu. Saya fight dan saat itu saya didampingi oleh ibu yang lagi hamil. Kita bicara perempuan ya. Kemarin di debat presiden adalah diutamakan diskriminasi terhadap pekerja perempuan, dan saya bicara sebagai perempuan siang malam politik all out, nggak ada jamnya. Kalian wartawan juga bekerja saya tahu all out, tapi politik lebih gila jamnya. Tidur bisa 1 sampai 2 jam. Kita mikirin konsep pemenangan buat dia, kita mikirin dapilnya apa yang cocok segala macam. Kita mungkin juga banyak takut-takuti bahaya, ABA sudahlah, bullshit dengan bahaya. Selama benar apa yang harus saya takuti dalam hidup saya nggak ada. Saya belajar hidup dari jatuh, bangun, jatuh. Sudah sekarang saya akan hadapi. Banyak yang telepon saya saat ini, hati-hati asli kayak bahkan teman-teman saya sendiri. Ada sebagian yang takut, ada sebagian udahlah, trik bahaya, apa yang bahaya? Saya bicara real, saya bukan settingan, saya tidak dimanfaatkan oleh siapapun. Saya bicara sebagai seorang ibu yang tiba-tiba saya jadi kehabisan tabungan saya.
gitu loh. Dan tiba-tiba saya bayar ini itu yang berkaitan dengan keperluan mereka gitu loh. Harusnya berapa nominal yang harus Nominal dibayarkan harusnya untuk kalau memang manajemen? mereka jujur, ya bisa saja lebih dari ini. 1.650.000 lagi uang saya. Tapi saya 1,650 juta. Enggak, persentase aja, persentase aja. Oke, persentase Persentase. kalau Baik, tadi minta 5. Tadi itu berarti 650 juta lagi dengan dia bayar 50 juta. Kalau Baim, dia memang minta 10%, artinya kalau sebenarnya saya minta 20% karena komitmen kita memang standar 20% ya. Itu harusnya 1M, tapi dengan dia bilang 10% saya belum iyakan. Oke lah, saya bilang nanti kita bicarakan lagi, dia bisa saja jadi kita sepakat win solution mungkin 15%. Dia lebih kurang 500 sampai dengan 750 juta kalau untuk Baim. Oh, udah sempat somasi juga kan minta 500 juta untuk dibayarkan. Baim responnya seperti apa sih? Di somasi tidak ada bicara soal angka, kita mengundang saja ini sama dari pengacara Klarifikasi ya, atas komitmen dia gitu. iya, sudah setelah preskon kemarin sudah menghubungi pihak Baim sama Luki belum? Luki oke, ada niat baik. Dia komunikasi sama saya, udah ini apa ya? Dia bertanya, udah ini apa ya? Ada tidak caranya itu saya. Iya. Saya bilang tanya saja sama yang mengirim, karena kan nanti yang mengirim kan saya kan lawyer, karena saya sekarang saya kira ya kan lawyer. Kemarin Luki saya masukin grup saya ada grup. Waktu bisa mengumpulkan beberapa artis untuk datang ini. Luki keluar tanpa bilang, Bunda maaf ya, kamu tuh lemot atau apa, nggak keluar aja. Gak ada basa-basi padahal kemarin apa kabar gitu loh. Bunda bimbing aku ya, Bunda terima kasih ya dan lain-lain bla 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 bla. Saya belum ngerti soal ini Bunda dan lain-lain. Tapi kenapa mas sekarang sudah selesai aja dianggapnya. Tapi Luki masih merespon. Kalau Luki masih, kalau Baim saya nggak paham kenapa Baim saya seperti, kalau hati saya sih mengatakan Baim orang baik loh. Saya lihat vlog-vlognya orang baik. Saya nggak ngerti ya, apakah Baim mungkin ada masukan, ada brand atau mungkin ada sesuatu yang saya nggak tahu di jalan itu kenapa ini terjadi. Saya nggak bisa menyalahkan Baim 100% karena tidak ada komunikasi lagi. Bisa saja ada sesuatu di jalan pertengahan gitu loh. Karena saya masih yakin banget dengan feeling saya, Baim orang baik dan agamanya juga bagus ya. Saya suka waktu saat kita meeting aja, Mbak aku mau sholat dulu nih, aku lihat anak baik sih gitu loh. Jadi saya masih belum Nggak menyangka ya? tidak baik ya, nggak nyangka, malah kaget gitu loh, Baim tuh kayak gini ya. Batas waktunya sampai kapan kira-kira agar Baim segera merespon? Jadi gini, kalau batas waktu kita kan mengundang. Kalau mengundang itu kan sampai kita mengundang hari ini jam 2 siang. Nggak datang, kita kirim lagi undangan kedua. Nggak datang lagi, kita kirim undangan ketiga. Nggak datang lagi, kita majukan gugatan perdata. Di sana pun ada ruang mediasi 40 hari maksimal untuk mediasi dulu sebelum kita bicara ke pokok perkara. Nah itulah langkah-langkah yang kita lakukan. Dan Gugatan perdatanya pasal apa Bang kira-kira? 1365 perbuatan melawan hukum sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain. Bang, Bunda sedikit, ini kan tidak ada hitam di atas putih, hanya bentuk chat WhatsApp saja. Artinya juga Baim di sini tidak mencalonkan sebagai anggota dewan. Itu mungkin ya, mungkin menurut saya tuh apa mungkin bisa jadi Baim melaporkan balik karena ada pencemaran nama baik, tidak adanya bukti Sebentar. hitam di atas putih gitu. Ya, sebentar, begini ya. Ini sebenarnya juga hitam di atas putih. Nanti Tapi kita tidak ada tanda tangan dan materai gitu. bukan. Jadi ini adalah komunikasi.